Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Hanif. Saya akan mempresentasikan hasil ujian simulasi IoT saya. Saya dari FD1, nomor absen 15, oleh karena itu saya akan mengerjakan ujian nomor 15. Untuk kasus nomor 15 yaitu tentang PHP Web Dashboard Data Logging MySQL DB untuk satu potensiosensor dengan HTTP. Untuk hasilnya ke video selanjutnya. Baik, pertama-tama kita membuat simulasi dulu di web Walkwi. Nah, untuk simulasinya ini sudah saya buat. Nah, ini ada ESP32, kemudian juga ada potensiometer. Untuk portnya dari potensiometer dari port VCC menuju ke 3V3, kemudian untuk port satunya itu ke port 34 di ESP32, kemudian untuk groundnya ke ground, seperti itu. Terus kemudian saya juga sudah membuat codingan untuk sketch Ino. Itu di sini kita menyesuaikan dari port yang telah kita pasang, yaitu ESP34. Nah, kemudian tapi kalau di web itu sulit untuk disimulasikan, tidak bisa disimulasikan, maka oleh karena itu kita membutuhkan extension. Nah, extension yang saya gunakan kali ini yaitu di VS Code. Nah, di VS Code ini data yang tadi udah ada di web itu saya kopikan ke VS Code. Nah, hasilnya seperti ini. Ini codingan inonya, kemudian di sini ada diagramnya seperti itu, sesuai dengan web yang saya buat, Walkwi yang setelah saya buat pada web yang tadi. Nah, untuk membaca itu potensiometer, itu data yang dari potensiometer itu kita kirimkan ke database. Sehingga kita harus membuat database terlebih dahulu. Untuk database sendiri di sini saya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, ini sudah saya buat. Di sini ada 3 tabel, yaitu ID, kemudian voltage, kemudian ada kolom time. Nah, seperti ini. Ya, untuk namanya saya ngasih nama yaitu potensio data log dengan nama tabel potentiometer. Nah, setelah database selesai, kita membuat 2 codingan lagi, yaitu PHP di VS Code. Nah, di sini membuat dashboard dan indeks. Untuk dashboard sendiri yaitu untuk kita menampilkan data pada web, kemudian untuk indeks ini sebagai web, menjadi server dari hasil dari database yang saya buat, yaitu potensio data log tadi. Nah, selanjutnya kita menuju ke saya buka localhost run di sini. Nah, localhost run ini fungsinya untuk menarik database yang telah saya buat tadi dari indeks. Jadi dari database kemudian ke indeks, terus lah dari indeks ini tadi nanti saya buat server, yaitu dari localhost. Nah, untuk yang localhost ini ada link ini, kita salin dulu dari SS sampai run, kita salin, kita Ctrl C, kemudian kita buka Windows R, terus kita buka CMD. Nah, kita pastekan di sini. Nah, untuk di sini ini kan portnya masih 8080. Nah, di sini kita sesuaikan dengan port apa aja yang ada di sini. Di sini ada 80 dan 443. Kita memakai yang 80. Nah, namun sebelum itu kita pastikan dulu bahwa apa aja di MySQL aktif di SAM, seperti itu. Nah, ini kita ganti dengan 80. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul barcode. Lah, barcode ini akan
akan kita scan menggunakan HP, kemudian linknya akan muncul link dan bisa dibuka. Nah, terus kemudian jika sudah di scan barcode ini, maka di HP kita akan diarahkan ke web seperti ini. Nah, lalu untuk ini kita bagian dashboard itu kita ganti menjadi ISP test dashboard .php. Nah, kemudian ini merupakan hasil dari dashboard yang sudah saya operasikan tadi. Kemudian setelah itu, nah, di data yang ada di sini, link yang ada di atas ini, kita copy ke kita buka. Nah, kita buka codingan program yang di Walkwi bagian Ino, kita pastikan di sini. Namun di sini untuk dashboard kita ganti ke index lah. Fungsinya di sini agar kita memanggil database yang sudah tersimpan di index. Kemudian ini HTTPS-nya kita hapus S-nya saja. Nah, setelah itu kita build. Nah, setelah dibuild itu akan muncul seperti ini. Nah, ini berarti itunya sudah berjalan. Nah, setelah itu kita simulasikan Walkwi tadi. Kita klik di diagram, kemudian kita simulasikan di ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung lihat di sini. Nah, di sini kita coba dulu. Kita coba, kita putar, kemudian datanya terkirim atau tidak di bagian terminal yang di bawah. Kemudian kita buka web yang tadi. Nah, di sini datanya sudah terkirim ya. Nah, seperti ini. Ini 0, kemudian ini akan diperbarui setelah 10 detik. Kita tulis 10 detik lah. Setelah 10 detik datanya akan berubah gitu, seperti itu. Kita tunggu lagi hingga 10 detik lagi. Nah, 10 detik kemudian akan berubah lagi seperti ini. Kemudian jika kita seperti ini, nah, kita simulasikan seperti ini. Ini kita ganti, kita tunggu 10 detik lah, seperti itu. Kemudian kita ganti lagi, kita tunggu 10 detik. Nah, terus ini sampai seperti ini semuanya. Nah, ini akan kita perbarui selama 10 detik ya. Ini. Nah, untuk di dashboard akan menampilkan ID, nomor, kemudian waktu dan voltage dari sensor potensio. Kita juga bisa melihat grafik yang dihasilkan dari voltage dan waktu. Setelah itu kita membuat web di Ngerok agar web ini bisa diakses secara umum. Pertama-tama kita buka dulu Ngerok. Nah, di sini. Nah, ini saya sudah membuat akun, kemudian di URL token ini kita pastekan di sini. Ini kita buka dulu, kemudian saya pastekan, kemudian saya buka file Ngerok, aplikasi Ngerok. Kemudian tinggal saya pastikan di sini. Kita tunggu. Kemudian di sini kita menulis Ngerok http 2
garis lurus localhost garis miring seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul link forwarding. Ini kita link forwarding kita pastekan, kita buka di web seperti ini. Nah, kemudian di enter, kita buka. Setelah itu kita visit site. Bagian dashboard sini kita ganti dengan web yang telah kita buat tadi. Kemudian kita memanggil web yang ini, kita pindah ke sini. Nah, enter. Nah, jadi untuk itu web ini bisa diakses secara umum. Nah, jika kita simulasikan lagi di sini, nah kita simulasikan tadi lagi, maka ini akan berjalan seperti ini. Nah, akan berubah-ubah setiap detiknya. Jadi saya telah menyelesaikan tugas yang ini dengan tampilan web seperti ini, menampilkan voltage dari hasil voltage dari potentiometer, sensor. Kemudian kita lihat juga, kita perbarui selama 10 detik. Kita juga mengetahui bahwa waktunya kapan, tanggal. Kemudian di sini juga saya buatkan grafik untuk mengetahui perubahan dari voltage ke time seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.